Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua peperangan dahsyat yakni Perang Badar dan Perang Uhud telah berlalu, namun perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma belum berakhir. Bahkan ini merupakan awal dari perjuangan beliau karena tugas mulia, jihad fisabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sekitar 8 tahun setelah dua perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi dan memerangi manusia sampai mereka masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rezeki beliau di bawah naungan pedangnya berupa harta rampasan perang yang disebut ghanimah atau fai. Orang-orang kafir pun bertambah marah, tersiksa, dan dengki. Sebab harta yang mereka kumpulkan jatuh ke tangan kaum muslimin. Bahkan jiwa, anak, dan istri mereka menjadi budak yang diperjualbelikan oleh kaum muslimin sehingga menjadi sia-sia usaha mereka dunia dan akhirat. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian maka takutlah kepada mereka akan tetapi mereka menjawab cukuplah Allah penolong kami dan dia sebaik-baik penolong. Quran Surat Ali Imran 173. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabat menyusul dan mengejar untuk menyerang mereka, maka mereka takut dan segera mereka berangkat pulang menuju Mekah. Itulah rasa takut yang meliputi tentara iblis yang tidak memiliki kekuatan mental sedikit pun padahal sebelumnya mereka menakut-nakuti kaum muslimin dengan bala tentaranya yang besar. Kaum muslimin tinggal di Hamrul Asad selama 3 hari. Mereka tidak menemukan musuh. Mereka pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan dan rampasan perang. Setelah itu kedudukan kaum muslimin di Jazirah Arab makin disegani. Itulah firman Allah. Lalu mereka kembali dengan membawa kemenangan dan nikmat dari Allah berupa rampasan perang sedang mereka tidak ditimpa kejelekan sedikitpun berupa luka dan mereka mengikuti ridho Allah dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Quran Surat Ali Imran 174. Sesungguhnya keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan kaum muslimin ke Hamrul Asad merupakan bukti yang sangat besar yang menunjukkan kesempurnaan beliau, keberanian, ketabahan, dan kesabaran serta tidak menyerah atau menunjukkan rasa lemah dan kalah kepada musuh sedikit pun. Kejadian itu juga merupakan bukti bagusnya siasat beliau dan juga keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka taat dan sabar dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya tanpa sedikit pun merasa keberatan padahal mereka masih dirundung musibah kekalahan, sakit, luka-luka, rasa takut, hilangnya kewibawaan mereka di mata musuh dan penderitaan. Maka mereka berhak menjadi wali-wali pilihan kekasih Allah. Peperangan setelah Uhud. Dua peperangan dahsyat yakni Perang Badar dan Perang Uhud telah berlalu. Namun perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum belum berakhir. Bahkan ini merupakan awal dari perjuangan beliau karena tugas mulia, jihad fisabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sekitar 8 tahun setelah dua perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi dan memerangi manusia sampai mereka masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rezeki beliau di bawah naungan pedangnya berupa harta rampasan perang yang disebut ghanimah atau fai. Orang-orang kafir pun bertambah marah, tersiksa, dan dengki. Sebab harta yang mereka kumpulkan jatuh ke tangan kaum muslimin. Bahkan jiwa, anak, dan istri mereka menjadi budak yang diperjualbelikan oleh kaum muslimin sehingga menjadi sia-sia usaha mereka dunia dan akhirat. Orang-orang kafir ingin hidup aman dan bahagia di atas kekafiran, tanpa tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki hidup seperti itu. Akibatnya mereka hidup di atas kegoncangan, ketakutan, dan tidak aman dari pedang-pedang kaum muslimin. Sebab, satu-satunya kebahagiaan, keamanan, dan keselamatan di dunia dan akhirat adalah tauhid dan berpegang teguh dengan Islam. Hal ini juga karena bumi diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin dan tidak diwariskan kepada orang-orang kafir. Jika ada pertanyaan, apakah benar orang-orang kafir memiliki hak hidup atau hak asasi? Jawabannya adalah benar. Mereka memiliki hak hidup atau hak asasi yaitu berupa makan, tidur, bekerja, menikah, bersenang-senang, dan lain-lain. Namun hak hidup, mereka yang demikian itu seperti hak hidupnya hewan. Adapun hak kebahagiaan, keselamatan, dan keamanan, mereka tidak berhak memperolehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran Surat
Muhammad 12. Seandainya hidup mereka sekadar menyerupai hewan maka sungguh ia merupakan kehinaan yang tiada tara. Lantas bagaimana dengan balasan di akhirat yaitu azab api neraka sebagaimana disebutkan dalam akhir ayat di atas. Dan neraka tempat tinggal mereka. Quran Surat Muhammad 12. Kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud berdampak negatif terhadap kaum muslimin karena musuh bertambah semangat memerangi Madinah. Pada akhir tahun ketiga Hijriah, sampailah berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaihah bersekongkol dengan Bani Hudzail yang dipimpin oleh Khalid bin Sufyan untuk menyerang Madinah. Sebagai tanggapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 150 pasukan perang dari kalangan Muhajirin dan Ansyar yang dipimpin oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu dan menyerang musuh secara tiba-tiba di mata air milik musuh hingga mereka lari kocar-kacir. Para sahabat pun pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk membunuh Khalid bin Sufyan. Maka Zaid radhiyallahu anhu pun berangkat dan membunuhnya sebelum Khalid bergerak bersama pasukannya menuju Madinah.